Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Hendra Wicaksono selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNM. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Suning Kusumawardani MT sebagai tim ahli program MBKM, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan juga Bapak Ibu dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNM yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bisa bergabung dalam acara webinar kita pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh terang benderang ini. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung pada acara webinar kita hari ini yang bertema implementasi program MBKM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sebagai perwujudan pembelajaran multikompetensi yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bapak Ibu, untuk membuka acara ini sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai acara webinar ini, kami mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, lalu sambutan dan juga laporan oleh Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMN, lalu dilanjutkan oleh pemaparan MBKM dan juga teknis pelaksanaannya oleh Ibu Dr. Sri Suning Kusumawardani MT, yang akan juga dipandu langsung oleh Bapak Bayu Hendra Wicaksono PhD. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan singkat program MBKM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan juga akan dilanjutkan juga tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, tanpa harus menunggu lama lagi, kita langsung menuju ke acara yang pertama, yakni sambutan oleh Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMN kepada Bapak Bayu Hendra Wicaksono PhD. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Aninda. Yang saya hormati Ibu narasumber kita di pagi hari ini, Ibu Dr. Sri Suning Kusumawardani MT. Yang juga saya hormati Ibu Bapak peserta webinar implementasi MBKM yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMM, dan juga seluruh mitra yang berkenan hadir dan datang mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur selalu kita panjatkan karena kita sempat mendapati kegiatan pada pagi hari ini dan mendapati dalam keadaan sehat walafiat semuanya, penuh keberkahan, penuh rahmat. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita nanti untuk memberikan yang terbaik pada bangsa dan negara kita. Amin. Ibu Bapak yang saya hormati, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dalam rangka menghadapi dan menjawab tantangan di era yang serba tidak menentu ini, di era yang serba ambigu ini, di tahun-tahun yang serba penuh ketidakpastian dengan perubahan yang sangat cepat, yang diistilahkan oleh Barnes dan Anus terkait dengan VUCA,
volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, sigap dengan mengadakan kegiatan MBKM. Sehingga salah satu strategi yang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan lakukan untuk membekali mahasiswa nanti lulus dengan kompetensi yang memang dituntut dalam era VUCA, Revolusi Industri 4.0, itu nanti benar-benar bisa diaktualisasikan dalam dunia kerja mereka itu. Ibu Bapak, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris juga mendapatkan kesempatan untuk menerima hibah pada pendanaan penyusunan kurikulum MBKM, yang mana Ibu Suning selalu menjadi mentor kami dalam setiap kegiatan di webinar, dan juga Ibu Bapak yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena ya banyaknya tim penyusun yang selalu mendampingi prodi-prodi yang mendapatkan hibah pendanaan penyusunan MBKM tersebut. Nah, untuk itu agar apa yang sudah kami susun di kurikulum OBE untuk bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ini benar-benar berdampak guna, kemudian benar-benar memberikan nuansa yang bisa menciptakan kondisi mahasiswa yang berdikari, mahasiswa yang mandiri, mahasiswa yang seperti diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro kira-kira 100 tahun yang lalu, benar-benar teraktualisasikan dengan luar biasa nantinya. Dan pastinya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sadar akan masih banyak tantangan yang perlu Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tidak hanya di UMM, tapi di seluruh Indonesia ini, dan khususnya mungkin PPING PTN, karena memang PPING PTN menjadi rekan kami, keluarga besar kami yang perlu juga dan harus bekerja bersama-sama bahu-membahu untuk mencerdaskan kehidupan pendidikan di Indonesia ini agar kita mempunyai pendidikan yang berkemajuan. Ibu Bapak, khususnya Ibu Suning, perlu kami laporkan bahwasanya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris telah merekonstruksi kurikulum, kalau boleh saya sebut merekonstruksi, karena kita melakukan adjustment sedikit di dalam kurikulum kami, tidak total mendekonstruksi, begitu tidak, tetapi melakukan adjustment agar pelan-pelan nanti para pengampu di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris juga bisa menyesuaikan dengan apa yang diharapkan di MBKM. Ada 4 kegiatan di sana, pertukaran mahasiswa, penelitian, kemudian magang, praktek kerja, dan juga kewirausahaan. Yang mana dari keempat bentuk kegiatan pembelajaran MBKM itu, kami mempunyai beberapa model, Ibu, yang sudah kami lakukan dan akan kami lakukan. Seperti contoh, kami sudah pernah melakukan pertukaran mahasiswa mulai tahun 2015 ke Cina dengan Tongren University. Kemudian juga kami melakukan kegiatan magang ke Thailand selama 3 bulan untuk beberapa mahasiswa yang memenuhi kriteria magang di sana itu juga. Kemudian di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UMM, kami memiliki mata kuliah Bisnis Inggris, yang mana mahasiswa harus terjun langsung ke mitra-mitra yang memang mereka inginkan. Seperti contoh, mereka bisa terjun langsung ke mendapatkan pengalaman langsung sebagai experiential learning-nya di hotel, kemudian di koperasi, di bank, dan sebagainya. Nah, itu yang sudah kami lakukan sebenarnya untuk memberikan kompetensi pendukung, kompetensi tambahan, agar nanti di era para mahasiswa saat ini lulus 5 tahun, 10 tahun ke depan, benar-benar mereka siap dengan apa yang memang dituntut pada era tersebut. Banyak sekali kompetensi-kompetensi yang luntur, Ibu, pada era-era saat ini, yang mungkin pada waktu saya kuliah dulu, yang sudah tidak digunakan lagi, ya. Tapi muncul lagi kompetensi baru. Nah, inilah yang harus kita sikapi dengan bijak,
dan kita jadikan ini semangat pemicu di Prodi untuk selalu memberikan perubahan yang tentunya berdampak pada masa depan para mahasiswa itu. Ibu Suning, kami mohon nanti bisa memberikan arahan, bisa memberikan panduan yang lebih konkret dan memaparkan filosofi dari MBKM tersebut, sehingga sekali lagi kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UMM dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris PTM pada umumnya mempunyai satu visi dan misi yang seiring, selaras, padu dalam rangka benar-benar nanti melakukan beberapa bentuk kegiatan MBKM tersebut. Saya akan cukupkan sampai di sini dulu, Ibu Suning, untuk pengantar saya mewakili Bapak pimpinan tentunya, dan insya Allah nanti bila mana Bapak Dekan rawuh, kami akan berikan waktu pada beliau untuk menyampaikan arahan-arahan, sehingga apa yang kami juga lakukan di Prodi itu ditangkap dengan baik sebagai penjaminan mutu di UPPS tempat kami bernaung. Terima kasih juga saya haturkan pada Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMM. Terima kasih juga pada seluruh partisipan yang hadir pada webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari apa yang akan disampaikan, dipaparkan, dan ditularkan oleh Ibu Suning, yang mana Ibu Suning ini salah satu tim pakar ahli kurikulum dan MBKM yang sudah banyak tentunya pengalamannya, bagaimana merekonstruksi, bagaimana membentuk kegiatan di MBKM, kemudian secara pengalaman beliau yang panjang mulai tahun 1995 begitu beliau bekerja di UGM sebagai dosen sampai beliau mendapatkan posisi sampai saat ini, tentunya itu akan sangat berarti buat kami semuanya di PPI PTN. Demikian Ibu Bapak, jadi mohon kita bisa mengikuti dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Ibu Suning. Saya akan akhiri pembukaan saya tanpa saya tutup. Waktu akan saya berikan kembali kepada moderator. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pembukaan dan juga yang telah membuka acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita ketahui bahwa di tengah kita sudah hadir Ibu Dr. Sri Suning Kusumawardhani. Beliau adalah tim ahli program MBKM. Dan tanpa menunggu lama lagi, kami persilakan untuk Ibu Sri Suning untuk menyampaikan apakah itu MBKM dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Dan juga nantinya kami mohon Ibu Sri Suning untuk juga memberikan masukan kepada kami, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMM mengenai program MBKM yang telah kami susun. Kepadanya kami persilakan. Mohon maaf sebelum dimulai Bu Suning, mohon maaf sekali bila mana nanti Bapak Dekan rawuh di acara, saya mohon saya akan sedikit menyela untuk memberikan waktu pada Bapak Dekan. Dan saya mohon izin kegiatan ini kami rekam. Jadi secara etika kami harus meminta izin dulu. Terima kasih Bu Suning. Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon apakah saya bisa share langsung atau di-share oleh pihak UMM? Itu sudah di-share sama Bu Agista. Anjir, ya. Oke, biasanya saya pakai orek-orek soalnya ini enggak apa-apa. Ibu Bapak semua, bahagia sekali bisa bersama Ibu Bapak semua, terutama ini luar biasa inisiasinya, yaitu mengumpulkan ketua program studi bahasa Inggris di seluruh Universitas Muhammadiyah seperti itu, dan kebetulan suami saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jadi masih ada rasa untuk kita keluarga besar berarti Bu. Keluarga besar. Alhamdulillah. Ibu Bapak semua yang kami hormati,
Pak Dekan nanti yang akan rawuh menyusul, kemudian Bapak Kaprodi dan Ibu Bapak semua kepala atau ketua program studi di seluruh lingkungan Universitas Muhammadiyah yang sangat kami hormati, dan Ibu Bapak semua peserta webinar pada pagi hari ini. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba memanfaatkan waktu sependek mungkin untuk hal-hal yang prinsip terkait dengan strategi dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena kaitannya dengan implementasi, maka yang kami sharing adalah yang kami lakukan di Universitas Gadjah Mada. Kebetulan di Universitas Gadjah Mada saya di Pusat Inovasi dan Kajian Akademik yang juga mempersiapkan implementasi tersebut. Ibu Bapak semua, tadi sudah diperkenalkan, saya biasa dipanggil dengan Suning. Mohon lanjut. Ada dua hal besar yang nanti akan kami sampaikan, yaitu strategi secara umum seperti apa, dan nanti terkait dengan penyelenggaraan bentuk kegiatan pembelajaran atau kita singkat sebagai PKP, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu seperti apa. Kami akan ilustrasikan yang kita lakukan di Universitas Gadjah Mada. Kemudian berikutnya, Ibu Bapak semua, ada dua buku panduan yang Ibu Bapak perlu baca secara telaten seperti itu, secara cermat, yaitu buku panduannya, mohon next, yaitu yang terkait dengan mohon maaf ya, sebelum masuk ke sini, kebetulan yang ada di PPT saya, tidak apa-apa, di tempatnya Ki Hajar Dewantoro, yaitu buku panduan terkait dengan panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, itu menjadi pegangan yang penting. Kemudian yang kedua ya terkait dengan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti. Dua panduan ini sudah sangat mencukupi untuk Ibu Bapak detilkan di level program studi dan institusi. Kemudian dari semua hal yang ada tentunya kita mengacu pada apa yang sudah diinisiasi oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, bahwa nanti di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu banyak melibatkan proses pendampingan, proses pembimbingan, proses mentoring, dan seterusnya. Tentunya kita tidak bisa lepas dari filosofi Patraptiloka, yaitu Ingarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani dengan sistem asih asuh, dan tentunya nanti kita inginnya bisa menginspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Berikutnya, terkait dengan konteks yang akan kita bangun di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mohon slide berikutnya, yaitu ada hal yang perlu kita lihat di sini. Apakah saya bisa, tidak ada pointers, atau kita menggunakan PowerPoint-nya panjenengan, Bu Suni? Saya biasa pakai begitu, ore-orean. Mbak Gista, mungkin Bu Gista bisa mematikan, kemudian kita berikan waktu kepada Bu Suni untuk mempresentasikan PPT. Ini tadi buku yang ada, daftar isinya, ini menjadi panduan. Kemudian saya akan langsung masuk ke konteks pelaksanaan atau penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama tentunya adalah melihat tujuan dari pendidikan tinggi kita. Ini konteks yang paling penting, yaitu tujuan pendidikan tinggi kita yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ini menjadi arah dari penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian konteks yang kedua yaitu terkait dengan posisi kita sekarang ini. Posisi kita sekarang ini yaitu di abad 21 yang tentunya mengarahkan kepada kompetensi abad 21 yang kita kenal sebagai high order thinking skill. Ada komunikasi, kolaborasi, compassion, critical thinking, creative thinking, computational logic ya. Dan ini menjadi arah kompetensi abad 21 sekarang ini. Ini konteks yang kedua, masih relevan dengan konteks kedua, yaitu terkait dengan kebutuhan adanya literasi-literasi baru, yaitu terkait dengan big data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Ini konteks yang kedua. Kemudian konteks yang ketiga, tentunya kita punya mahasiswa yang sangat berbeda kondisinya sekarang ini, yaitu mahasiswa
pos milenia dengan cara belajar yang berbeda dengan kita semua, sehingga kita perlu sesuaikan adaptasi atau adaptasi penyelenggaraan atau metode pembelajaran yang kita lakukan. Konteks yang keempat, yaitu kita sudah punya standar-standar pendidikan tinggi kita, ada KKNI, SNDikti, dan itu tetap menjadi acuan kita, dan tentunya penguatan di outcome-based education. Dan kaitannya dengan ini juga, yaitu di sistem penyelenggaraannya, yaitu kurikulum, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, dan penggunaan teknologi tentunya kita siapkan dengan baik. Konteks berikutnya yaitu bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan dosen tentunya akan sangat baik kalau adanya sinergi yang baik atau sinergi yang harmonis antara Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Sehingga nanti kita tidak perlu mengkotak-kotakkan secara rigid tiga Tridharma tersebut. Nanti kita bisa lakukan sinergi tersebut. Tentunya arahnya pada arah atau tujuan pendidikan tinggi kita, yaitu intelektual yang berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Berikutnya, terkait dengan tantangan abad 21, terutama di tahun 2045, ada apa di tahun 2045? 2045 yaitu kalau kita refleksikan, Indonesia akan berumur 1 abad setelah kemerdekaan. Tentunya kita ingin lulusan-lulusan kita punya kontribusi nyata pada saat 1 abad Indonesia tersebut. Sehingga kita perlu tahu ada apa saja yang terjadi di tahun 2045 berdasarkan kajian-kajian yang ada. Ini banyak sekali perubahan-perubahan yang nanti akan terjadi di tahun 2045 dan adanya isu mengenai SDGs, Sustainable Development Goals, yang kita mulai sisipkan dari mulai kurikulum sekarang ini, yaitu mengenai keberlanjutan dunia kita nantinya. Kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak semua, terkait dengan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu membutuhkan satu peran penting kita semua, yaitu kita akan memposisikan kita semua sebagai dosen penggerak, yaitu untuk segera mengakselerasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan kesenjangan-kesenjangan yang ada di Indonesia ini. Apa peran dosen penggerak? Dosen penggerak yaitu yang nanti akan memberi peran fasilitator, pendamping, dan motivator. Kemudian dosen yang akan menginisiasi atau membimbing kegiatan pembelajaran MBKM ini. Kemudian dosen yang juga terlibat dalam reorientasi kurikulum, atau dosen yang akan menginisiasi kerjasama dengan pihak mitra, atau dosen yang melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis TIK, atau dosen yang selalu mencari ilmu pengetahuan baru dalam tugas profesinya sebagai dosen dan dalam pelaksanaan implementasi MBKM. Kita memilih di mana posisi peran kita yang kita akan kontribusikan, dan kita semua adalah dosen penggerak itu. Kemudian Ibu Bapak semua terkait dengan strategi umum. Untuk strategi umum kita semua sudah tahu bahwa posisi kurikulum yang ada, yaitu kurikulum kita didasarkan pada KKNI dan SNDikti, perlu kita perkuat untuk pelaksanaan outcome-based education-nya, yaitu pelaksanaan pembelajaran berbasis capaian pembelajaran. Kemudian kita perlu fasilitasi kurikulum kita lebih fleksibel, sehingga satu kurikulum bisa dilakukan untuk pelaksanaan berbagai macam bentuk kegiatan pembelajaran. Bisa mahasiswa belajar 100% ada di prodi, bisa mahasiswa mengkombinasikan belajar-belajar yang di luar program studinya. Jadi harapannya kurikulum pendidikan tinggi yang kita develop sekarang ini itu lebih fleksibel. Seperti itu. Kemudian Ibu Bapak semua tentunya untuk masuk ke sana kita perlu melakukan evaluasi terhadap kurikulum kita sebelumnya. Ibu Bapak semua, kalau kita lihat, kita bedah di SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada 8 standar untuk pendidikan. Kita lihat bentuk kegiatan pembelajaran atau MBKM ini itu ada mengisi di bagian standar prosesnya. Sehingga kita perlu mengikuti standar proses yang di dalam SNDikti tersebut,
ya, karena PKP MPKM ini mengisi di bagian standar proses. Kemudian Ibu Bapak semua tentunya semua diarahkan kepada standar dari kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran lulusannya. Berikutnya Ibu Bapak semua, untuk terkait dengan hak belajar mahasiswa untuk sarjana dan sarjana terapan, yaitu dicantumkan di dalam SNDikti, mahasiswa itu bisa 100% ada di program studi, yaitu minimal 144 SKS, atau mereka mengkombinasikan pembelajaran-pembelajaran baik di prodinya sendiri atau di luar program studi yang berbentuk perguruan tinggi atau di luar program studi yang non perguruan tinggi. Untuk yang kombinasi yang kedua, tentunya kita perlu persiapkan bagaimana kurikulum kita itu bisa lebih fleksibel. Strateginya bagaimana? Strateginya kita lihat di dalam SNDikti mengatakan bahwa untuk belajar di prodi berbeda di dalam kampus yang sama, yaitu setara dengan 20 SKS, ya, setara dengan 20 SKS. Kemudian yang di luar perguruan tingginya itu hingga atau sampai dengan, yaitu batas maksimalnya adalah 40 SKS. Kalau kita jumlahkan berarti ini 60 SKS. 144 dikurangi 60 kurang lebih, nanti Ibu Bapak akan menyiapkan SKS yang kita pakai, yang digunakan pembelajaran di dalam program studinya. Jadi 84 SKS tadi kita pakai untuk pembelajaran di dalam program studinya. Kemudian yang di luarnya kita bebaskan atau kita merdekakan mahasiswa untuk melakukan itu, tentunya merdeka yang terarah. Ibu Bapak semua, apakah 84 itu harus pas 84? Tentunya tidak. Kita bisa membuat rentang. Kami di UGM membuat rentang yaitu 84 sampai dengan 100 atau 70% dari SKS sarjana. Jadi ini yang kami lakukan di UGM. 84 sampai 100 untuk dilakukan di dalam program studinya. Kemudian kita lihat di sini kita perlu model-model kerjasama dengan pihak mitra dan juga tentunya perlu pembimbingan dosen. Ya, yang sekarang ini kami sedang melakukan banyak kegiatan. Salah satunya adalah kurikulum bangkit. Kurikulum bangkit ini sudah kita mulai lakukan di semester depan dan kebetulan saya membimbing 3 mahasiswa di dalamnya. Kemudian kita perlu juga diperlukan model-model konversi nilai dan bobot SKS di dalamnya. Di dalam SNDikti disebutkan secara jelas bahwa perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Dan tentunya nanti instrumen-instrumen BAN PT juga akan mengarahkan kepada implementasi dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini yang kita perlu persiapkan sejak dari sekarang. Kemudian Ibu Bapak semua, dari apa yang kita lakukan di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perlu fondasi kurikulum yang memadai. Fondasi kurikulum yang memadai ini yang kita jadikan tools atau kita jadikan dokumen yang bisa dinamis seperti itu yang kita lakukan di dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk penyusunan atau penyusunan dokumen kurikulum kita di dalam buku panduan penyusunan kurikulum disebutkan ada 3 tahapan besar. Kita pastikan bahwa di dalam kurikulum kita sudah termuat profil lulusan dan capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan KKNI dan SNDikti. Tentunya ini berdasarkan kajian visi keilmuan dan juga terkait dengan sinyal pasar. Kemudian hal yang penting lagi tahapan berikutnya yaitu terkait dengan menentukan mata kuliah dan besar SKS di dalam kurikulumnya. Tentunya ini didasarkan pada kebutuhan di dalam pencapaian CPL program studi dibutuhkan bahan kajian. Dari bahan kajian tersebut kemudian disusun mata kuliah. Kemudian dari mata kuliah tersebut diestimasi berapa kebutuhan waktu atau SKS untuk mencapai CPL yang sudah ditetapkan oleh program studinya.
Kemudian dari mata kuliah dan besarnya SKS, kemudian dilakukan organisasi mata kuliah, yaitu per semesternya nanti akan seperti apa. Kemudian nanti diturunkan menjadi perangkat pembelajaran, ada RPS, instrumen penilaian, dan lain-lain. Jadi ini tahapan penyusunan kurikulumnya. Kemudian kita masuk kepada yang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ibu Bapak semua, ini salah satu buku panduan kami di UGM untuk penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kami cantumkan di sini daftar isi dari buku panduan yang kami miliki di UGM. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bentuk kegiatan pembelajaran mahasiswa untuk di luar UGM, itu kami menyusun punya prinsip, yaitu semuanya untuk menguatkan capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan oleh program studi. Berikutnya, terkait dengan pelaksanaan ini, Ibu Bapak semua, kami sudah melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Kebetulan mahasiswa menyelenggarakan acara sosialisasi tersebut dikoordinir oleh mahasiswa dan mengundang mahasiswa-mahasiswa lain di luar UGM. Kemudian kami tanya, dari 8 kegiatan MBKM, kalau saudara diminta memilih, mana yang dipilih? Ternyata dari sini kita mendapatkan feedback dari mahasiswa yang banyak sekali dipilih itu adalah magang, sesuai dengan asumsi kita, sesuai dengan prediksi kita. Magang. Kemudian yang kedua, pertukaran mahasiswa. Yang ketiga, penelitian. Kemudian yang keempat, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, dan KKN tematik. Ini berdasarkan urutan dari pilihan dari mahasiswa. Kenapa kami melakukan itu? Yaitu supaya Prodi menyiapkan mana dulu yang menjadi prioritas. Karena tentunya ketika kita menyiapkan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, tentunya tidak semua 8 langsung kita lakukan, tentunya kita akan memilih yang menjadi prioritas, yang menjadi preferensi dari mahasiswa itu apa saja. Jadi ini kami sampaikan ke prodi-prodi. Kemudian berikutnya, Ibu Bapak semua, ini kami melakukan sosialisasi ke mahasiswa tersebut karena mahasiswa perlu ketika akan berkontribusi dalam MBKM, apa yang perlu dilakukan? Ini jawaban dari mahasiswa sendiri. Jadi perlu komitmen, perlu semangat, perlu terbuka, perlu kritis, perlu kolaborasi, dan seterusnya. Ini gambaran dari apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian Ibu Bapak semua, dari pelaksanaan yang 3 semester di luar program studi, kita perlu perlu digaris tebal di situ, yaitu sasaran utama, yaitu peningkatan kompetensi lulusan soft skill dan hard skill-nya. Sehingga soft skill dan hard skill yang menjadi sasaran tersebut tentunya akan juga kita lakukan assessment ketika pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya apa? Artinya instrumen penilaian kita mencakup ketercapaian soft skill dan hard skill-nya. Jadi seperti itu. Dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini itu pelaksanaannya melalui experiential learning, melakukan sesuatu sambil belajar seperti itu, dan ini menjadi preferensi mahasiswa-mahasiswa kita generasi post milenial. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat persyaratannya, tentunya program studi yang terakreditasi dan terdaftar mahasiswanya yang mengikuti adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti. Kemudian untuk pelaksanaannya di 8 BKP yang ada wajib dibimbing oleh dosen pembimbing, dan tentunya kita perlu melakukan pelatihan-pelatihan bagi dosen pembimbing tersebut. Kemudian juga perlu pembimbingan dari dari pembimbing atau supervisor dari di luar kampusnya. Kami kemarin sudah melakukan untuk program sekolah vokasi untuk pelatihan pelatihan pembimbing dari pihak mitra. Ya, kami melakukan di akhir Desember itu untuk dari pihak mitra. Kemudian kami lakukan pelatihan bagaimana cara melakukan supervisi, meyakinkan ketercapaian pembelajaran yang sudah ditetapkan, dan seterusnya. Jadi kami melakukan pelatihan-pelatihan itu. Kemudian Ibu Bapak semua,
tentunya tahapan-tahapan di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, setelah kita melakukan identifikasi, membuat kerangka dasar atau membuat kebijakan di level institusinya, kemudian mengembangkan kurikulum dan dokumen-dokumen kerjasama, tentunya kita melakukan mengkaji strategi-strategi implementasi MBKM-nya seperti apa. Kemudian kita mengimplementasikan. Berikutnya, Ibu Bapak semua, ini hanya sharing saja dari pihak kami di UGM. Kami melihat peran-peran pihak terkait ada di kantor pusat universitas, kami singkat sebagai KPU. Di kantor universitas kami menetapkan Direktorat Pendidikan Pengajaran itu sebagai koordinator pelaksanaan MBKM level universitas. Kemudian berikutnya ada DIT KAUI, kaitan Direktorat Kemitraan dan Alumni Urusan Internasional. Ini kaitan dengan penyiapan MOU dan PKS yang level universitas. Kemudian ada DIT PKM, DITLIT, DITMAWA, dan Pusat Inovasi dan Kajian Akademik itu melakukan pendampingan mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan. Kemudian untuk KJM yaitu melakukan penjaminan mutu. Kami di UGM memberikan peran-peran tersebut supaya nanti di dalam pelaksanaannya tanggung jawab masing-masing itu sudah bisa berjalan dengan baik. Kemudian kami juga mengidentifikasikan dari pihak fakultas itu penyiapannya apa saja. Ini merupakan penurunan dari panduan yang ada di Dikti. Kami lakukan operasionalisasi di UGM-nya akan seperti apa. Kemudian termasuk di fakultas yaitu nanti adanya penyiapan fasilitasi daftar mata kuliah yang bisa diselenggarakan baik antar fakultas maupun antar prodi di dalam fakultas yang sama. Jadi seperti itu. Kemudian program studi bersama tim kurikulum juga penyiapannya apa saja kami coba rinci seperti itu. Kemudian kita coba lihat bedah satu persatu. Untuk magang yang paling banyak diminati oleh mahasiswa. Magang kalau kita lihat ini adalah kita ingin melihat selama magang ini mahasiswa itu akan mendapatkan hard skill dan soft skill seperti apa. Tentunya untuk yang soft skill itu salah satunya adalah etika profesi atau etika kerja. Ini perlu kita buat instrumennya juga untuk melihat itu. Komunikasi, kolaborasi, kompleks problem solving, analytical skill ini perlu kita siapkan juga di dalam proses magang ini. Ibu Bapak semua, program magang yang kita lakukan tentunya magang yang berbeda dengan magang yang wajib. Karena magang yang wajib itu biasanya durasinya hanya sebentar, 1 bulan, 2 bulan seperti itu. Saya akan mengilustrasikan mengapa Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini penting. Ibu Bapak semua, misalkan UMM posisinya ada di Pulau Jawa. CPL UMM itu ada di Pulau Bali. Mahasiswa di dalam proses pembelajarannya tentunya itu kita fasilitasi belajar supaya mendapatkan kompetensi mahasiswa tersebut, salah satunya bisa menyeberangi Selat Bali. Yang kita lakukan sekarang, magang yang 1 bulan, 2 bulan, itu sama saja dengan kita mengenalkan di bagian pinggiran dari pantainya. Yaitu dengan memperlihatkan nanti angin ombaknya seperti apa. Tetapi mahasiswa tidak mengalami langsung. Dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu diharapkan mahasiswa melakukan betul. Jadi tahu betul ombaknya seperti apa, anginnya seperti apa, sehingga mahasiswa terasah keterampilan-keterampilannya. Inilah yang diharapkan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan memberikan waktu yang memadai di dalam proses pelaksanaannya. Kemudian Ibu Bapak semua, di dalam pelaksanaan magang tentunya kita akan melakukan beberapa hal. Salah satu yang penting yaitu kita perlu identifikasi di dalam peta kurikulum program studi itu posisi BKP magang yang disusun itu kesetaraan pengakuan mata kuliahnya seperti apa, SKS-nya berapa. Jadi perlu dilihat di dalam kurikulum program studi. Kemudian yang berikutnya kita perlu identifikasi CPL yang diamanahkan pada program atau magang atau praktek kerja itu apa? Kemudian yang berikutnya, ini yang membedakan pelaksanaan magang yang sebelumnya yang kita biasanya
saling putus kontak dengan pihak mitra. Jadi mahasiswa magang ya sudah urusannya di tempat magang. Di tempat magang ngapa-ngapain kita tidak merasa perlu tahu, karena misalkan mahasiswa hanya sekedar membereskan dokumen-dokumen di dalam institusi yang tempat magangnya, kita tidak tahu. Yang kita lakukan sekarang karena SKS-nya besar dan waktunya lama, maka kita perlu duduk bersama dengan mitra. Kita perlu merencanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa nanti. Tentunya akan lebih baik kalau misalkan berbasis proyek atau berbasis kasus untuk penyelesaiannya, sehingga mahasiswa juga mendapatkan pengalaman-pengalaman nyata untuk proses pelaksanaan magang tersebut. Kemudian juga terkait dengan nanti membahas bagaimana proses monitoring dan proses penilaian seperti apa. Ini yang kita lakukan. Kemudian Ibu Bapak semua, kita mencoba melakukan satu persatu dari 3 hal besar di dalam perencanaan di setiap PKP-nya. Yang pertama, kita mau melihat, magang itu di dalam kurikulum program studi, itu ada di semester berapa, SKS-nya berapa, pengakuannya seperti apa. Ya, misalkan, magang itu ternyata di dalam kurikulum prodi itu diselenggarakan di semester 7 dengan 20 SKS. Kemudian kita lihat, nanti kesetaraan mata kuliahnya itu apa saja. Kita lihat di sana. Prodi sudah menyiapkan untuk kesetaraan tersebut. Kemudian berikutnya tentunya di dalam kesetaraan itu perlu ada prinsip penting, yaitu CPL. Kesesuaian CPL antara, bukan CPMK, jadi CPL. Kesesuaian CPL antara mata kuliah dengan BKP yang akan kita tawarkan, misalkan MBKM. Dan di dalam peta kurikulum program studi, kalau yang bentuknya akan seperti ini akan lebih mudah terbaca oleh mahasiswa. Mahasiswa tahu, saya nanti di semester 4 itu saya sudah boleh, misalkan mahasiswa, itu saya bisa mengambil MBKM yang di prodi yang berbeda di dalam kampus. Saya di semester 6 nanti boleh mengambil mata kuliah yang di luar perguruan tinggi. Jadi kelihatan sekali di sini. Kemudian untuk pelaksanaan yang lainnya. Berikutnya, Ibu Bapak semua, terkait dengan rincian waktu SKS, kita tahu bersama, yaitu 170 menit menjadi acuan kita. 170 menit pelaksanaan SKS-nya untuk per minggunya. Dan ada 16 minggu di dalam SNDikti pasal 15 disebutkan paling sedikit ada 16 minggu. Untuk yang sistem blok tentunya nanti akan menyesuaikan. Kemudian prinsip penghitungan konversi nilai dan bobot ada 2 hal, yaitu mengacu pada kesesuaian CPL-nya dan kesesuaian waktu kegiatan pembelajaran dengan SKS-nya. Misalkan magang tadi yang mau dikonversi menjadi 20 SKS. 20 SKS itu artinya 170 menit kali 16 minggu atau sekitar 45 jam. Sehingga kita mendapatkan 1 SKS itu setara dengan 45 jam kegiatan pembelajaran. Kemudian kalau kita asumsikan misalkan 1 hari kita manfaatkan 8 jam untuk proses magangnya, kemudian 1 bulan 20 hari kerja, maka kurang lebih untuk 20 SKS pelaksanaannya akan memakan 5,6 bulan. Jadi ini prinsip penghitungan untuk waktunya dan SKS-nya. Kemudian untuk kesesuaian CPL ini menjadi penting. CPL bukan CPMK. Kemudian berikutnya Ibu Bapak semua, kalau kita lihat misalkan ini kita mencoba bermain-main seperti itu atau melakukan identifikasi. Jadi pembelajaran sikap di dalam SNDikti itu A sampai C. Kemudian kita identifikasi dari A sampai C ini mana yang diamanahkan pada BKP magang tersebut. Dari beberapa kali permainan, kami biasanya melakukan permainan kalau waktunya mencukupi, karena waktunya sangat pendek, sehingga kami langsung saja dari hasil yang ada, itu teman-teman biasanya melihat untuk magang, itu yang relevan, itu beberapa diantaranya adalah I, ini relevan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
Kemudian ada juga yang memasukkan yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan lingkungan. Juga berikutnya yaitu berkontribusi peningkatan mutu kehidupan. Ya. Kemudian yang lainnya misalkan mau kaitannya dengan internalisasi nilai, ini juga bisa kita masukkan. Misalkan semangat kemandirian, kejuangan, ini juga bisa. Jadi misalkan mau diambil 4 dari ini, ya, bisa kita lakukan. Ibu Bapak tentunya tidak semua, karena yang kita ambil dari CPL itu nanti harus diukur. Harus ada instrumen penilaiannya. Sehingga mana yang paling relevan untuk magang, itulah yang kita ambil. Seperti itu. Nah, berikutnya, terkait dengan keterampilan umum, misalkan yang ada di SNDikti mengatakan untuk yang sarjana seperti ini, mana yang paling relevan, Ibu Bapak nanti bisa identifikasikan. Sekali lagi, tentunya tidak semua. Kemudian untuk yang pengetahuan pun demikian, kami contohkan, misalkan ini CPL pengetahuan punyanya prodi saya, teknologi informasi, ada 4 ya untuk pengetahuan, dan kebetulan yang keempatnya ini itu relevan untuk magang, sehingga kami ambil semua untuk CPL keempat ini. Kemudian yang keterampilan khusus pun demikian. Jadi keterampilan khusus ini juga kita ambil untuk 4-4-nya untuk mendukung proses magangnya. Jadi itu cara kita mengidentifikasikan. Kemudian setelah itu kita melihat proses pelaksanaannya, mekanismenya. Tentunya mahasiswa mendaftar magang karena di tempat magang itu terbatas, ada seleksi. Di atas seleksi sehingga nanti yang lolos seleksi tersebut akan melakukan magang, dan tentunya ada koordinasi antara dosen pembimbing dengan pihak mitra untuk melakukan penilaian dan monitoringnya sampai ke pelaporan PDDikti-nya. Nah, berikutnya, bagaimana kita bisa melakukan kesetaraan dan penilaian pada setiap BKP yang ada. Saya contohkan untuk yang magang ini. Untuk semuanya, kita sudah siapkan di buku panduan, itu ada 3 skema, yaitu bentuk bebas, bentuk terstruktur, dan bentuk gabungan, atau blended atau hybrid. Untuk yang bentuk bebas, kita perlu identifikasi kompetensi tambahan yang didapatkan mahasiswa apa. Kemudian yang bentuk terstruktur itu ada penyetaraan terhadap mata kuliah yang sudah disiapkan. Kemudian yang hybrid atau blended itu penyetaraan dan bentuk bebas tadi gabungannya. Bagaimana caranya? Saya ilustrasikan dengan yang ada di dalam buku panduan. Kebetulan saya ikut terlibat dari mulai pertama kali menyusun buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga suasana-suasana yang ada kami merasakan betul. Yang pertama, yang bentuk bebas. Yang bentuk bebas ini tentunya yaitu kita akan melakukan program magang, tapi kok di dalam kurikulum, peta kurikulum itu mata kuliah penyetaraannya itu tidak ada. Sehingga kita perlu identifikasi kompetensi tambahan yang nanti didapatkan dari pelaksanaan magang itu apa. Yang ini kami contohkan. Misalkan kita identifikasi hard skill-nya itu dapat ini, soft skill-nya itu dapat ini. Kemudian kita estimasi untuk mencapai hard skill ini itu berapa lama waktunya. Katakanlah untuk yang lama waktunya sekitar 90 jam, maka ini disetarakan dengan 2 SKS dan seterusnya. Ini untuk perumusannya secara ringkas. Kemudian untuk yang bentuk terstruktur, ini yang paling mudah. Yaitu di dalam kurikulum kita sudah siapkan mata kuliah penyetaranya. Ini paling mudah Ibu Bapak semua dan mudah untuk kita laporkan ke PDDikti. Sehingga yang kita lakukan selama masa transisi ini kami sarankan Ibu Bapak semua menggunakan yang structure form. Di dalam kurikulum kita sudah siapkan berbagai macam mata kuliah yang bisa menjadi pengkonversi untuk pelaksanaan BKP yang kita tawarkan. Seperti itu. Kemudian untuk yang blended tentunya ini gabungan. Jadi ada mata kuliah yang disetarakan, kemudian ada kompetensi tambahan yang kita identifikasikan. Seperti itu. Ibu Bapak semua tentunya di dalam proses pelaksanaannya kita juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Ini salah satu pelaksanaan kami sudah melakukan ini sejak tahun 2009 Ibu Bapak semua, dan kami lakukan
dengan 2 SKS karena di dalam kurikulum tidak tersedia. Padahal mahasiswa magang selama 1 semester. Ini kami contohkan. Waktu itu 2 mahasiswa kami mendapatkan penghargaan untuk berangkat ke Silicon Valley untuk melihat betul apa yang ada di sana. Kemudian berikutnya untuk studi atau proyek independen. Studi proyek independen ini Ibu Bapak bisa kaitkan dengan karya yang nanti akan dihasilkan oleh tim mahasiswa bersama dengan dosen. Di karya tersebut bisa dilombakan, bisa tidak dilombakan. Ya, itu yang perlu kita cermati. Kemudian berikutnya, ini proses mekanismenya hampir sama dengan magang tadi. Tentunya mahasiswa bersama timnya nanti akan membuat proposal, kita evaluasi apakah layak atau tidak. Kalau layak melakukan studi independen, kalau tidak layak berarti melakukan perkuliahan reguler. Nah, kemudian pengalaman-pengalaman kita tentunya juga banyak, tetapi mungkin belum kita sinergikan dengan SKS. Salah satunya, mahasiswa kita itu banyak sekali yang menyiapkan PKM dengan sangat luar biasa. Bagaimana kalau bisa penyiapan PKM itu juga kita wadai, sehingga nanti hasil PKM-nya akan lebih baik, hasil PKM-nya akan lebih baik, kemungkinan juga menjadi juara itu menjadi lebih tinggi karena pendalaman-pendalaman di dalamnya dilakukan proses pembimbingan dan seterusnya. Kami sudah mulai melihat potensi-potensi lomba-lomba nasional dan internasional, kita kolaborasikan dengan pelaksanaan studi atau proyek independen. Kemudian yang lainnya, dalam pelaksanaan proyek independen, mahasiswa bisa dikombinasikan dengan pengambilan mata kuliah yang menunjang karya atau proyek independennya. Bisa diselenggarakan mengambil mata kuliah di UGM atau di dalam kampusnya, atau di luar kampusnya, atau dari penyelenggara MOOC atau MOOC, misalkan Coursera, Udemy, dan seterusnya. Kemudian untuk proyek kemanusiaan ini bisa yang sifatnya mendadak seperti itu, dan ada yang sudah terprogram. Ya, kita bisa lakukan perencanaannya. Kemudian proses mekanismenya hampir sama tentunya. Ini pengalaman di UGM, yaitu ketika kita menyelenggarakan menyelenggarakan proyek kemanusiaan, mahasiswa bersama tim DERU berangkat ke Palu dan ke Lombok ketika ada gempa. Di sana selama 1 semester, dari mulai membangun hunian tetap, memetakan potensi bencana, merecovery anak-anak sekolah, merecovery penduduk, itu diselenggarakan dan konversinya hanya KKN saja 3 SKS. Dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tentunya kita akan memberikan konversi yang memadai bagi anak-anak kita. Seperti itu. Demikian juga ketika melakukan proyek kemanusiaan di lokasi kegiatan, mahasiswa juga bisa menguatkan materi-materinya dengan mengambil mata kuliah penunjang dari kegiatan proyek kemanusiaan ini. Demikian juga kita juga bisa lakukan untuk asistensi mengajar. Untuk asistensi mengajar ini untuk prodi bahasa Inggris tentunya akan sangat ditunggu kontribusi nyata di asistensi mengajar untuk pengembangan sistem pendidikan di satuan-satuan pendidikan tinggi kita, baik melalui kegiatan-kegiatan yang langsung di sekolah atau melalui media-media belajar yang di-create oleh anak-anak nantinya. Kemudian proses pelaksanaannya hampir sama dan tentunya nanti akan ada pembekalan. Kemudian untuk asistensi mengajar pun sama, nanti bisa kita kombinasikan dengan berbagai macam pengambilan mata kuliah secara online. Kemudian untuk penelitian atau riset ini kita mewadahi anak-anak yang punya passion, punya talenta untuk meneliti, sehingga kita bisa kolaborasikan anak-anak ini dengan penelitian-penelitian dosen. Kita bisa kolaborasikan anak-anak yang menyelenggarakan ini dengan kementerian-kementerian yang menyelenggarakan proses penelitian, dan tahun 2021 Kementerian BRIN Kementerian BRIN untuk riset itu juga akan dikolaborasikan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Demikian. Kemudian berikutnya mekanismenya hampir sama. Yang berikutnya untuk membangun desa atau kuliah kerja nyata atau pengabdian kepada masyarakat pun demikian. Kami di UGM ini merupakan top up atau extended dari pelaksanaan KKN yang wajib seperti itu. Kemudian untuk kegiatan wirausaha ini untuk mewadahi anak-anak yang punya kewirausahaan yang tinggi dan program bahasa Inggris tentunya ini punya potensi yang besar juga untuk bagaimana anak-anak bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan arah kewirausahaan ini. Prosesnya hampir sama. Kemudian untuk pertukaran mahasiswa tentunya ada di dalam yang bisa di luar di dalam kampus dan di luar kampus. Tentunya di sini kita akan melihat supaya anak-anak punya wawasan yang lebih baik, perluasan wawasan yang lebih baik. Kemudian prosesnya hampir sama. Kemudian untuk desain pertukaran mahasiswa itu kami coba deskripsikan seperti ini. Ibu Bapak semua yang kita lakukan tentunya untuk menguatkan CPL dari program studi. Misalkan prodi desain produk. Prodi desain produk punya CPL diantaranya adalah ini, mampu merancang produk, mengevaluasi objek desain, menyusun, menyampaikan solusi secara visual. Kemudian sejalan dengan waktu, mahasiswa untuk menguatkan CPL itu ternyata membutuhkan kompetensi tambahan. Kompetensi tambahan ini ternyata tidak ada di dalam mata kuliah program studi. Ini ada di prodi akuntansi di dalam kampus sendiri, ada manajemen komunikasi. Sehingga kita siapkan kolaborasi dengan prodi yang lain di dalam kampus supaya anak-anak kita bisa mengambil mata kuliah itu untuk memperkuat ketercapaian dari CPL-nya. Kemudian yang berikutnya dari prodi yang sama di luar perguruan tinggi yang berbeda. Ya. Ibu Bapak semua seperti yang saya tadi jelaskan sekilas, suasana yang kami bangun waktu menyusun itu sudah mulai mengarah pada klasterisasi. Jadi nanti PTN ber-BH, nanti dengan PTN ber-BH, misalkan perguruan tinggi Muhammadiyah dengan perguruan tinggi Muhammadiyah, gitu ya. PTN yang tidak ber-BH dengan yang tidak ber-BH, sudah ada mulai pengelompokan tersebut. Kami mencoba menganulir itu dengan membuat panduan bahwa yang kita tekankan yaitu keunggulan program studinya. Jadi kami contohkan seperti ini. Misalkan prodi kehutanan. Prodi kehutanan itu punya CPL yang kaitannya dengan ekosistem hutan. Kemudian mahasiswa UGM, karena di UGM itu wilayah di dataran rendah, ternyata dosen-dosennya itu prodinya itu punya kekuatannya itu di hutan dataran rendah dan hutan pantai. Padahal sejalan dengan waktu anak-anak juga ada butuh menguatkan kaitannya dengan hutan mangrove, hutan pegunungan, yang ternyata ini ada di Universitas Cendrawasih seperti itu. Jadi maka UGM nanti akan bekerja sama dengan UNCEN supaya nanti mahasiswa juga punya kesempatan belajar terkait dengan keunggulan prodi yang lain. Prodi yang sama, perguruan tinggi yang lain. Jadi ini prinsip yang kita bangun di dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa di dalam prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Kemudian untuk yang program studi lain dan perguruan tinggi yang berbeda, tentunya sama semuanya untuk menguatkan CPL dan kita identifikasi mana prodi di luar perguruan tinggi yang punya mata kuliah itu sehingga nanti menguatkan kompetensi tambahan dari mahasiswa kita. Jadi itu prinsipnya. Kemudian best practice-nya banyak ya. Kelemahannya sekarang belum diakui secara memadai apa-apa yang sudah diambil oleh mahasiswa. Jadi ini kita motivasinya adalah mengakui secara adil seperti itu. Ibu Bapak semua terkait dengan pertukaran mahasiswa, misalkan mahasiswa UGM itu mengikuti permata di Universitas Udayana, misalkan di UNUD ya, di Udayana. Kemudian di Udayana mahasiswa menetap di sana. Ya. Ternyata yang ditawarkan Udayana itu ada 15 SKS, misalkan 15 SKS, padahal mahasiswa itu harusnya mengambil 21 SKS. 21 SKS. Supaya mahasiswa bisa mengambil 21 SKS, maka 6 SKS-nya bisa mengambil dari UGM secara
fully online secara daring. Jadi itu bisa kita lakukan. Kemudian demikian juga kalau mahasiswa UGM tetap ada di UGM mengambil 15 SKS, kemudian 6 SKS-nya mengambil fully online di perguruan tinggi yang lain. Ini juga bisa kita lakukan. Jadi kombinasi-kombinasi yang memungkinkan. Kemudian berikutnya terkait dengan skenario penyelenggaraan, tentunya di setiap BKP ini Ibu Bapak misalkan masing-masing katakanlah Ibu Bapak akan mengakuinya menjadi 15 SKS gitu ya. 15 SKS seperti itu misalkan. Kok tidak bisa sampai 20 ya? Sebisa mungkin bisa sampai 20 ya, sampai 20 sampai 40 seperti itu sebisa mungkin. Tetapi ketika kita lakukan masa transisi ini ternyata hanya sampai 15 nih, ternyata sampai 18 nih. Maka Ibu Bapak bisa mengkombinasikan dengan mengambil mata kuliah pelengkapnya supaya nanti SKS-nya sesuai dengan yang diambil mahasiswa. Jadi proses-proses ini bisa kita lakukan. Jadi itu Ibu Bapak semua untuk bisa Ibu Bapak membuat ada gambaran untuk pelaksanaannya. Mungkin lebih baik nanti kita teruskan dengan proses diskusi dan saya ingin melihat hasil dari yang bahasa Inggris sudah buat seperti itu sehingga kita akan melakukan evaluasi bersama. Selamat melakukan kegiatan-kegiatan ini Ibu Bapak semua, tentunya semua untuk kontribusi nyata kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Suning atas semua detail informasi pengalaman dan ilmunya seputar bagaimana kita bisa mengimplementasikan MBKM di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sangat banyak tadi yang saya berdapatkan ini setelah mengikuti sesi dengan Bu Suning beberapa kali begitu, termasuk best practices yang sudah dilakukan oleh UGM, dan ini sepertinya perlu kita seriusi nanti di tingkat prodi kami untuk bisa seperti yang tadi dicontohkan, dan saya yakin itu mungkin dan sangat bisa dilakukan. Nah, untuk itu kebetulan ini sudah hadir Ibu Suning, mohon izin ada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Sudiran. Bapak Dr. Sudiran. Halo Bapak. Bapak, Bapak mohon untuk memberikan sedikit arahan karena Bapak Dekan tadi menginformasikan kepada saya beliau sedang menuju ke rumah sakit untuk check up, kemudian memberikan kesempatan Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1 bidang akademik untuk memberikan arahan-arahan pembukaan atau ya menyampaikan sesuatu dari fakultas. Monggo Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Sri Nuning. Kalau tidak salah dari UGM ya Bu ya, mohon maaf ini. Saya juga alumni UGM. Anjir Bapak. Saya juga alumni UGM. Ya. Anjir. Saya alumni IB ya, Fakultas Ilmu Budaya. Dan yang saya hormati Ketua Prodi Bapak Bayu PhD, dan yang saya hormati Pak Hartono, dan Bapak Ibu sekalian yang serta daring ini. Juga tak lupa yang saya hormati juga Ibu Sri Nuning. Bapak Ibu sekalian, kami dari FKIP sangat berterima kasih Bu atas kehadiran Ibu dan presentasi dalam daring ya, kehadiran daring, mohon maaf. Jadi ini kami betul-betul sangat apresiasi, appreciate setinggi-tingginya, karena kami juga kemarin baru saja kami rapat pengarahan dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, memang terkait ini Bu, MBKM ini memang menjadi suatu hal yang menarik juga sekaligus menantang ya, karena kalau kami perhatikan dari Bapak Menteri Nadiem Makarim, memang kalau dari konten-konten beliau saya sangat sering mengikuti dari acara-acara
misalnya dari YouTube misalnya, beliau menganalogikan bahwa ke depan ini memang mahasiswa kita dihadapkan pada kenyataan hidup, yaitu menghadapi samudra kehidupan yang di dalamnya itu ada ombak, yang ada badai, ada hiu dan sebagainya yang itu menantang mahasiswa kita, sehingga mulai sekarang mahasiswa kita latih untuk berenang tidak hanya di berenang prodinya sendiri, tapi juga berenang di prodi perguruan tinggi lain. Nah ini jadi memang selama ini kami memang fokus pada prodi kami yang menurut kami yang utama ya, tetapi ini wacana baru dan ini memang sudah dikembangkan oleh Bapak Menteri melalui MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ini memang kami sudah di FKIP sendiri sudah menata beberapa kurikulum yang karena di dalamnya kan ada 20 SKS di luar prodi tapi dalam perguruan tinggi yang sama, dan 40 SKS di luar prodi dan di luar perguruan tinggi yang lain. Jadi ini memang kami sudah menyiapkan itu mata kuliah yang bisa kami share, yang kami nanti kita laksanakan melalui MBKM. Dan kemudian Bu Sri Nuning yang kami hormati, kami juga ya mohon maaf sebelumnya saya kan juga Kaprodi Bahasa Inggris dan Pak Bayu sebelum juga sekretaris saya. Kami sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya MBKM, Bu. Misalnya student exchange ya, jadi mahasiswa kami belajar ke Tongren University, Bu, Cina. Kemudian juga kami menerima beberapa semester dari mahasiswa Tongren University. Kemudian juga kami melakukan, sekarang ini sudah dilanjutkan oleh Pak Bayu sendiri, misalnya lecture exchange, ya, jadi Pak Bayu mengirim dosen mengajar di Universitas Muhammadiyah Jogja kalau nggak salah ya Pak Bayu, mohon maaf, jadi saya lupa ini. Jadi nanti kita secara akademik, secara kegiatan mahasiswa sudah melakukan MBKM. Namun demikian kami juga perlu informasi-informasi, perlu pengarahan-pengarahan dari pihak-pihak yang pakar ya. Di sini kami undang Ibu Sri Nuning terkait dengan kepakarannya, sehingga ke depan kami berharap kami juga bisa melaksanakan MBKM itu secara baik, secara sempurna sesuai dengan arahan Bapak Menteri tentunya. Nah, oleh karena itu kami memang di sini melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan mohon maaf sebelumnya waktu kurikulum KBKKN ini kami juga mengundang dari UGM, Ibu, ya, pejabat dari Belmawat, Ibu Silvi ya Pak Bayu ya, Bu siapa itu waktu itu. Kita undang juga terkait dengan perbaiki kurikulum kami, dan alhamdulillah sampai sekarang kita melakukannya. Dan kami berharap juga Bu Sri Nuning nanti mohon kesediaannya juga ya tidak sekali ini aja Bu, mungkin kita harapkan berikutnya sehingga terjadi hubungan yang baik, sehingga kami yang di Universitas Muhammadiyah Malang ini juga mengikuti dan melaksanakan apa yang jadi arahan dari pemerintah itu. Saya kira itu Pak Bayu yang bisa sampaikan, dan saya mohon maaf juga saya harapkan Bapak Ibu dosen di Prodi Bahasa Inggris dapat mengikuti ini sampai akhir. Kami harapkan juga setelah ini nanti akan ada diskusi-diskusi lanjutan, sehingga nanti kita di tingkat fakultas bisa menghasilkan rumusan-rumusan kurikulum MBKM. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf, terima kasih besar-besarnya Ibu Sri Nuning atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Dekan satu bidang akademik untuk semacam titipan dari fakultas terkait dengan program yang sedang kita laksanakan saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, juga Ibu narasumber, di sesi ini sebagai laporan apa yang sudah dilaksanakan dalam rangka menyusun kurikulum OBE untuk MBKM atau bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, Prodi Bahasa Inggris sudah mencoba untuk mendesain ulang beberapa poin di dalam kurikulum kami itu.
Di sana Ibu Sri Suning, pastinya saya tidak bisa bergerak sendirian. Ada beberapa tim yang juga membantu di dalam rekonstruksi kurikulum kami, sehingga apa yang kami pahami dalam pelaksanaan MBKM itu kan sebenarnya MBKM itu hak setiap mahasiswa selama dia menempuh di jenjang perguruan tinggi tersebut. Nah, karena ini hak, berarti di prodi itu akan ada dua skema atau saya boleh bilangnya dua desain kurikulum. Kurikulum yang pertama adalah kurikulum yang saya boleh bilang sebut apa adanya, sesuai yang tertulis di dalam transkrip mata kuliah itu. Dan kurikulum kedua adalah kurikulum yang bentuk kegiatan pembelajarannya adalah MBKM. Tetap nanti transkrip lulusannya adalah seperti yang desain pertama. Nah, ini yang kami pahami. Sehingga dari dasar yang kami pahami ini, kami mencoba untuk semacam menurunkan pemahaman itu ke dalam bentukan-bentukan di bahan kajian, kemudian di mata kuliah, sampai kami menentukan atau berjanjian dengan mitra kami, baik itu perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi, terkait CPL apa yang kami akan titipkan bila mahasiswa menempuh desain yang MBKM. Nah, ini karena sifatnya wajib hukumnya dilaksanakan oleh prodi, maka ya itulah desain yang kami miliki. Jadi ini memang beberapa kolega kami masih mendapati agak sedikit kebingungan begitu. Ini gimana kalau MBKM ini gimana? Selalu saya tegaskan, ya itu adalah desain yang sama, bentuk kegiatan belajarnya saja yang berbeda. Jadi kalau mahasiswa mau menempuh MBKM, silakan kita berikan wadahnya. Kalau tidak menempuh MBKM, ya tidak apa-apa, tetap berada pada koridor yang sebelum-sebelumnya, kuliah di kelas terus gitu. Nah, ini juga nanti yang harus kita berikan pemahaman kepada mahasiswa kami, Bu Suning. Nanti insya Allah minggu depan kami akan undang seluruh mahasiswa kami yang berjumlah 900-an mahasiswa itu untuk bisa kami informasikan terkait program baru ini. Yang juga menjadi catatan prodi bahwasanya ternyata MBKM itu kan menjadi standar jaminan mutu nasional pendidikan ini. Kalau itu menjadi standar jaminan mutu, ya berarti mau tidak mau ya kita harus punya itu, begitu loh. Agar nanti setiap kali ada program-program kegiatan, klasterisasi universitas, klasterisasi prodi, akreditasi dan yang lain-lain, standar minimal itu sudah kita laksanakan. Nah, kalau kita nggak punya itu, ini pemahaman saya, ya berarti kita ya tanda kutip menggali kubur sendiri begitu. Karena itu sudah distandarkan dalam SNDikti begitu. Nah, ini yang juga saya terus gelurakan, saya terus suarakan pada teman-teman. Kita tidak perlu patah semangat, kita terus berbakti, berikan yang terbaik, karena bagaimanapun dunia ini berubah cepat, tantangannya berubah cepat, dan pastinya kita tidak bisa langsung frontal semuanya kita lakukan di 8 itu. Tadi sempat saya sampaikan di awal, kalau boleh saya share, ini adalah apa yang sudah kami lakukan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Suning. Ini mohon maaf, saya mati lampu sehingga suasananya jadi gelap. Oh, iya, tapi masih ya. Iya, saya juga gelap ini Bu, saya pakai sorot lampu jadi agak klaus muka saya ini. Padahal ya seharusnya gelap orangnya. Mohon maaf, Mbak share. Nah, ini kalau bisa di. Baik. Nah, ini 4 bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP singkatannya kan itu ya, BKP MBKM yang akan kami laksanakan dan beberapa sudah kami laksanakan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1. 1, pertukaran mahasiswa, 2, penelitian, 3, magang praktik kerja, 4, kegiatan wirausaha. Ini 4 bidang atau 4 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang sudah kami konstruksikan di dalam kurikulum kami, sehingga nanti ini bisa kami laksanakan secepatnya, khususnya untuk angkatan 2020, Ibu.
Karena kalau untuk angkatan yang lama kan mereka mengikuti kurikulum yang lama, tentunya akan kesulitan mereka untuk berubah. Lagian juga nanti pelaporan BA ke PDDB juga akan terkendala. Maka ini kami desain untuk yang angkatan 2020. Semisal seandainya nanti tahun 2021 hasil dari kajian ini kita ada bangunan baru untuk bentuk kegiatan pembelajaran yang lainnya, ya kita akan tambahkan lagi itu di sana itu. Dan ini harapan kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, sehingga benar-benar nanti Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMM benar-benar memberikan wadah, menyiapkan wadah mereka untuk bisa menyesuaikan dengan passion yang mereka punya, untuk bisa menentukan masa depan yang mereka inginkan, tanpa meninggalkan kompetensi inti pendidikan bahasa Inggrisnya. Nah, jadi tetap di kurikulum kami membagi menjadi 3 fase Bu Suning sebagai laporan. Fase yang pertama itu kita sebut kompetensi dasar, fase yang kedua kompetensi inti, fase yang ketiga itu sebagai kompetensi pengembangan. Nah, di dalam konstruksi kurikulum kami itu, di fase pengembangan inilah letak BKP MBKM-nya itu. Karena kami juga harus berkoordinasi dengan pihak kampus, juga berkoordinasi dengan pihak di luar kampus kami. Tetap yang disampaikan Bu Suni tadi, 84 SKS kira-kira itu akan menjadi concern kami di Prodi untuk kompetensi dasar dan kompetensi intinya itu. Nah, untuk pengembangannya itu nanti kami yang akan lakukan di kompetensi pengembangan itu di MBKM-nya ini. Di universitas kami, Bu Suning, UMM sudah menetapkan bahwasanya untuk MBKM itu kita melakukan secara blok. Ya. Jadi 1 semester blok bila mana ada mahasiswa yang akan mengambil di prodi lain di dalam UMM. Jadi 1 semester blok mulai semester 4 sampai dengan semester 7. Kenapa hanya sampai semester 7? Kami berpikiran kalau nanti kita tetapkan sampai semester 8, artinya KTW kita mungkin tidak akan tercapai untuk bisa lulus 3,5 tahun. Makanya kita maksimalkan bloknya itu klaster semesternya itu 4, 5, 6, sehingga nanti di akhir semester 7 itu sudah muncul kalau memang mahasiswa mengambil skripsi, yaitu kesempatan semester 7 untuk skripsi, sehingga 7,5 tahun bisa 7 semester gitu, atau 3,5 tahun bisa lulus. Nah, itu bangunannya. Untuk pertukaran mahasiswa, kami sudah berkomunikasi dan membuat semacam MOU, karena memang dasar dari MBKM ini kan MOU, Ibu ya. Tidak bisa kami kemudian mengirimkan mahasiswa, ayo kamu ke Irian, tidak bisa, karena memang harus berdasarkan MOU, berdasarkan SPK, dan saling melihat mencermati sajian mata kuliah masing-masing. Sehingga ketemulah kami partner-partner seperti ini, UMY, UAD, UMS, UMG, Unismu Makassar, dan konsorsium NUNI. Konsorsium NUNI ini adalah National University Network in Indonesia di 21 perguruan tinggi, Bu. Jadi ada di sana itu UB, BINUS, Sanata Dharma, Jenderal Sudirman, UNESA, saya lupa berapa jumlahnya itu, yang itu sudah langsung bisa melakukan MBKM pertukaran mahasiswa. Untuk NUNI kita akan lakukan mulai semester depan ini, Bu, semester genap untuk angkatan 2018 dan 2019. Khusus untuk NUNI. Nah, untuk yang angkatan 2020 itu nanti di semester 4, 5, 6. Nah, itu bangunan kami di situ itu. Nah, untuk yang perkuliahan di luar negeri atau di luar perguruan tinggi, itu memang benar kita sudah ada dengan Tongren, Guangji, itu kita sudah ada 1 semester full, Bu. Jadi mereka kuliah di sana 1 semester, kemudian pulang, kita minta transkripnya, setelah kita ada perjanjian MOU kesamaan CPL atau learning outcome, bukan luaran. Kalau luaran nanti ada dalaman gitu. Learning outcome aja lah. Learning outcome kita sesuaikan dengan kesamaan, jadi kita langsung konversi nilainya. Jadi seperti itu, sederhana sebenarnya seperti itu. Nah, untuk penelitian joint research yang kami akan coba lakukan nanti, ya pastinya dosen prodi pendidikan bahasa Inggris kita juga beri wadah untuk bisa kesempatan juga untuk bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra yang lain, dan utamanya adalah mahasiswa S1. Jadi mahasiswa S1 kita kalau mereka mengambil
perkuliahan di kampus yang lain, nanti kita akan coba sampaikan kepada pembimbing mata kuliah itu untuk bisa nanti diteruskan sampai dengan skripsinya, tentu dengan juga dampingan dari pembimbing asal, yaitu yang di ULM sini. Itu desain kami. Maka itu bisa dikonversikan ke mata kuliah riset dan thesis writing-nya itu. Kemudian untuk magang, praktek kerja, kita ada program pendampingan masyarakat di dalam negeri dan program pendampingan masyarakat di luar negeri. Untuk yang di dalam negeri, kita ada dengan MTS Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan yang lain-lain. Dan juga ada dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Ini kita sudah mendapatkan MOU, kita nanti akan seriusi, tindak lanjuti, sehingga nanti mahasiswa itu bisa langsung melakukan magang di sana. Saya masih agak kebingungan, ini magang atau asistensi, Ibu, karena nanti mahasiswa di sana itu dia langsung mencoba untuk mengaplikasikan dan membantu, atau bahkan tadi itu secara teori mencoba untuk merekonstruksi, menulis sesuatu sehingga ada produk yang dihasilkan selama 1 semester bila mana mereka berada di Kuala Lumpur. Kemudian untuk kegiatan wirausaha kami sudah ada sejak adanya mata kuliah bisnis Inggris. Jadi mahasiswa itu sudah dikirim, tetapi itu sifatnya masih minor itu karena tidak 1 semester, jadi dia hanya beberapa minggu saja, dan nanti itu akan kami kembangkan untuk menjadi 1 semester full. Kita akan nanti benar-benar cermati CPL yang dititipkan di semester asli, semester asal mahasiswa itu benar-benar terrecord atau terdokumentasikan dengan baik di kemampuan mahasiswa itu. Nah, ini bangunan MBKM kami, Bu Suning, secara singkat, clear, karena kalau untuk yang full-nya itu mohon maaf berat 100 lembar itu untuk kurikulum. Secara singkat ini bangunan MBKM kami. Nah, ini adalah rancangan pemetaan pelaksanaannya itu. Di semester 1, semester 2, semester 3 itu nanti kami masih fokus pada kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, disinilah letak kekhasan, keunikan yang akan kami semakin dorong begitu agar kalau mereka itu keluar itu ya benar-benar kompetensi intinya sudah dapat gitu. Maka ada beberapa mata kuliah yang mungkin bukan inti, karena kalau pendidikan bahasa Inggris inti pasti tentang skill, tentang pembelajaran itu intinya. Untuk yang bukan inti itu nanti bisa kita sesuaikan CPL-nya dengan mitra yang akan mereka tuju itu. Seperti itu untuk semester 4. Semester 5, semester 6 itu tempatnya di sana. Ya, seperti yang saya sampaikan, kita batasin saja MBK ini sampai dengan semester 7 ini, karena harapan kami agar kelulusan tepat waktu itu tercapai. Ini bangunan pemetaan pelaksanaan kurikulum untuk nanti angkatan 2000 dan 2021. Demikian Ibu Suning, mohon masukan, dan sangat kami apresiasi sekali karena sekali lagi yang kami sangat pikirkan adalah, dan pasti semua Bapak Ibu dosen akan sepakat, adalah masa depan mahasiswa kami agar mereka begitu lulus dari prodi pendidikan bahasa Inggris, mereka benar-benar bisa menentukan, kemudian mandiri, kemudian berdikari sesuai apa passion dia itu. Terima kasih Bu Suning, mohon arahan-arahan. Saya melihat konsepnya sudah sangat kuat, Pak Bayu. Jadi dimulai dengan identifikasi mitra-mitra yang sudah dipunyai oleh prodi bahasa Inggris tadi, itu merupakan inisial yang sangat bagus sehingga ibu bapak semua bisa melihat potensi kegiatannya nanti apa saja. Jadi nanti mungkin meralat sedikit judul yang terkait dengan pertukaran mahasiswa penelitian itu ke judulnya bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP mungkin ya lebih tepatnya, karena ini bahasa istilah yang kami populerkan supaya semua punya istilah yang sama, bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP. Tadi juga sudah sangat rinci yang dalam negeri, yang luar negeri seperti itu, dan sangat membantu juga ketika di dalamnya sudah disebutkan konversinya nanti akan seperti apa. Jadi sepertinya sudah dengan satu tabel
tadi itu sudah sudah sangat membantu di dalam tim kurikulum mengelaborasi di dalam di dalam kurikulumnya seperti itu Pak Bayu. Kemudian yang kedua tadi peta jalannya itu juga keren saya melihatnya karena ada konsep yang sangat kuat. Mohon maaf kalau suara saya agak putus-putus nanti karena sinyalnya sudah mulai lemah. Oh iya, mohon maaf. Dari mulai semester 1 sampai semester 8 rangkaiannya seperti apa, dan itu tadi dengan komitmen bahwa nanti penyelenggaraannya akan blok seperti itu mungkin akan lebih mempermudah di dalam pengelolaannya. Secara garis besar sudah on the track Pak Bayu dan itu sudah cukup kuat konsepnya. Terima kasih. Tetap kami nanti akan melakukan adjustment penyesuaian Bu, agar nanti benar-benar pada angkatan tahun 2020 itu mahasiswa itu pada saat penerapan bentuk kegiatan pembelajarannya sudah leading, dan Bapak Ibu pengampu di prodi pendidikan bahasa Inggris itu juga sudah siap dan mempunyai visi yang sama, misi yang sama dalam rangka pelaksanaan MBKM yang sekali lagi ini memang karena sifatnya wajib standar nasional pendidikan tinggi ya kita harus melakukan itu. Mungkin ada catatan sedikit Pak Bayu. Iya, Bu. Yaitu terkait dengan mulai pelaksanaan. Di kurikulum yang ada itu bisa kita lakukan di mahasiswa yang baru seperti itu, tetapi karena tuntutan seperti indeks kinerja universitas, kegiatan-kegiatan yang ada itu implementasi sudah dilakukan mulai tahun depan, tahun ini ya, di tahun ini, sehingga Ibu Bapak juga membuat skenario-skenario transisi untuk mahasiswa-mahasiswa lama yang mencoba program-program BKP transisi seperti itu, supaya nanti di pelaporan prestasi atau pelaporan performance prodi itu juga ada seperti itu. Ya, untuk transisi kami juga sudah melakukan untuk KRS online terkait dengan konsorsium NUNI tadi, Bu. Jadi dengan konsorsium NUNI itu sebagai embrio nanti untuk mahasiswa angkatan 2020 untuk bisa melihat ternyata pelaksanaannya seperti itu, teknisnya seperti itu. Jadi yang untuk konsorsium NUNI kita laksanakan semester genap tahun 2020-2021 ini, semester genap ini bulan Maret nanti. Itu sudah ada beberapa yang mendaftar, tentunya kami akan seleksi siapa-siapa yang bisa untuk ke kampus yang mana, sambil melihat capaian pembelajaran tersebut. Itu untuk transisi embrio ke yang benar-benar MBKM nanti. Oke, ini sepertinya ada beberapa pertanyaan Ibu dari UM Ponorogo, dari UM Jember, dari UMM sendiri, kemudian dari salah satu prodi di FKIP itu ada pertanyaan. Monggo Bu moderator untuk bisa disampaikan kepada Ibu Sri Suning apa pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Bayu dan juga Ibu Sri Suning. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab karena memang ilmu yang diberikan oleh Bu Sri Suning tadi sangat banyak sekali dan juga bisa memancing rasa penasaran kita dan juga jadi pengen cepat-cepat melaksanakan program MBKM karena memang menarik sekali sepertinya baik untuk mahasiswa maupun juga untuk dosen. Baik, pertanyaan pertama dari Bu Dwi Pujiastuti dari UMM. Tadi ada prioritas yang ditawarkan kepada mahasiswa dan di ranking, misalnya ranking 1 magang, ranking 2 exchange students, dan lain-lain. Apakah bentuk kegiatan yang akan kita lakukan jika ternyata mahasiswa memilih dan ranking yang pertama adalah independent learning, seperti itu? Mungkin bisa langsung saja dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk yang tadi di ranking itu hanya saat momentum saja ke mahasiswa, ada acara sosialisasi kepada mahasiswa, sehingga momentum itu kami pakai untuk menggali apa yang dari 8 itu mana yang menjadi preferensi. Tentunya itu menjadi prioritas nanti mana yang mau kita lakukan. Dan kalau misalkan mahasiswa itu ternyata ada yang memilih di luar itu, tentunya kan konsep operasionalisasinya yaitu yang sudah disiapkan oleh program studi.
Jadi misalkan program studi bahasa Inggris UMM di tahun ini katakanlah yang akan dilakukan BKP-nya katakanlah magang, studi independen, pertukaran mahasiswa, terus apa seperti itu ya. Jadi tentunya ini karena 8 itu kan tidak mabrek langsung kita selenggarakan semua, jadi melalui bertahap. Jadi kalau mahasiswa mengajukan studi independen, yang kita lakukan skenarionya ada 2 hal. Yang pertama, memastikan apakah kurikulum yang ada kita sekarang ini itu sudah memfasilitasi untuk pelaksanaan itu. Kalau belum memfasilitasi, kalau sudah memfasilitasi maka kita lebih mudah melakukan konversi dan pengarahannya. Kalau belum, kita menggunakan skenario yang kedua, yaitu kita kaitkan dengan CPL tadi, CPL-nya yang sesuai yang mana. Dan tentunya kalau misalkan memang penyiapannya belum, ya itu belum terselenggara juga oleh Prodi, karena Prodi punya pilihan Merdeka Belajar yang lain. Jadi itu yang perlu kita lakukan di masa transisi ini ya. Tentunya nanti sejalan dengan waktu sudah siap semua, sehingga mahasiswa punya passion apa, itu sudah tinggal masuk ke kamar-kamarnya sesuai passion. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suni atas jawabannya. Baik, kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Dari Ibu Ana, dari UM Ponorogo, untuk magang di Dudi ini semerdeka apa? Apakah untuk prodi pendidikan bahasa Inggris harus yang ada kaitannya dengan yang berbau pendidikan dan kompetensi bahasanya, ataukah bisa magang di bank misalnya? Itu Bu, tentang magang. Terima kasih Bu Ana. Untuk tempat magang, jadi mungkin menjadi pemahaman kita bersama. Selama sesuatu tidak diatur di dalam SNDikti dan di buku panduan, maka kita boleh melakukan seperti itu. Jadi tidak ada larangan kita melakukan apa selama itu tidak diatur seperti itu. Sehingga itu adalah ruang-ruang inovasi yang kita pakai untuk penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentunya Ibu Bapak semua yang paling tahu tempat-tempat magang yang sesuai dengan anak-anak di prodi Ibu Bapak semua. Dan misalkan pun tadi sebagai contoh, misalkan magang di tempat bank, tentunya kan ada relevansinya ya kaitannya dengan bahasa Inggris yang dipelajari oleh mahasiswa tersebut. Jadi saya pikir prodi bahasa Inggris ini prodi yang seperti halnya prodi teknologi informasi, yaitu bisa cair di bidang apapun seperti itu. Jadi itu potensi-potensi yang Ibu Bapak perlu ketahui. Terima kasih. Baik, Ibu Suni. Jadi sebenarnya magang ini bisa dilakukan di mana saja. Yang penting terkait dengan CPL-nya tadi. Ya. Selanjutnya dari Ibu Nur Kamila dari UM Jember. Ibu, bagaimana jika mata kuliah yang sesuai dengan magang hanya 8 SKS? Haruskah kami blended? Jika kami blended, kami bingung menuliskan soft skill pada nanti di praktik ataupun pelaporan di PDDK-nya. Mohon arahannya. Terima kasih Bu Nur Kamila. Pelaksanaan magang yang kita selenggarakan harapannya itu dengan SKS yang mewadai, dengan SKS yang mencukupi seperti itu, dengan waktu yang memadai. Itu seperti yang tadi saya ilustrasikan, supaya anak-anak mendapatkan kompetensi yang seharusnya kalau mereka melakukan magang dengan waktu yang mencukupi, seperti itu. Untuk rentang durasi, kemudian nanti SKS-nya berapa, kembali lagi semua sesuai dengan yang sudah prodi siapkan. Ya, misalkan mau diakui dengan 8 SKS, ya berarti dengan 8 SKS tersebut, ya kemudian nanti kekurangannya bagaimana? Kekurangannya seperti skema tadi. Maka mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah yang lain di luar 8 SKS tersebut. Tentunya sangat tidak adil kalau mahasiswanya 6 bulan tetapi diakui dengan 8 SKS. Jadi antara waktu dan SKS ini harus adil seperti itu, dan kompetensi yang didapatkan juga harus jelas seperti itu. Dan harapannya memang di dalam buku panduan itu diharapkan bisa optimal sampai 1 semester atau 20 SKS. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Ibu Eko Purwanti,
apakah suatu prodi bisa hanya memiliki satu kurikulum sebagai pedoman semua mahasiswa atau harus memiliki 2 jenis kurikulum, yakni kurikulum untuk mahasiswa yang ingin mengambil kegiatan di kampus sendiri dan mahasiswa yang ingin mengambil kegiatan di luar kampus. Kalau hanya satu kurikulum, bagaimana teknis menyelaraskan 2 kepentingan tersebut? Terima kasih. Ini tadi juga ada di dalam skenario yang sudah disiapkan Pak Bayu. Jadi kurikulum yang ada tetap satu, ya, kurikulumnya tetap satu. Tapi kurikulum itu fleksibel, dinamis. Artinya apa? Artinya di dalam peta kurikulum atau struktur kurikulum itu dijelaskan pola-pola atau skema-skema yang nanti akan bisa diambil oleh mahasiswa. Seperti tadi salah satu slide yang saya tayangkan di peta kurikulumnya. Jadi misalkan di semester 1, 2, 3, 4, sampai 8, mahasiswa itu bisa melirik ke prodi yang lain, itu ada di semester berapa disiapkan. Ya. Dan itu jadi mahasiswa bisa memilih apakah saya mau di dalam prodinya atau saya mengambil di prodi yang lain, di dalam kampus yang sama atau di luar kampus. Itu sudah kelihatan di dalam peta kurikulumnya. Dan mata kuliah yang di luar sana itu juga sudah mulai diidentifikasi di dalam pengakuannya di dalam kurikulum kita. Kalau yang kami lakukan di UGM, yaitu membuat mata kuliah namanya mata kuliah pilihan lintas disiplin. Dengan mata kuliah pilihan lintas disiplin itu bisa dinamain apa saja nama yang diambil oleh mahasiswa, misalkan kewirausahaan sosial, transformasi digital, seperti itu. Itu yang kami lakukan di UGM. Jadi ada mata kuliah pilihan lintas disiplin. Demikian juga untuk yang bisa mewadahi tadi yang terkait dengan magang karena ada soft skill dan hard skill-nya, kita bisa membuat mata kuliah katakanlah etika profesi. Ya, mata kuliah etika profesi ini tadi bisa untuk mewadahi pelaksanaan di magang tadi. Jadi mata kuliah pilihan etika profesi yang ada. Misalkan kemudian mahasiswa melakukan penelitian, mata kuliah penelitian. Misalkan kita siapkan ada mata kuliah metode penelitian lanjut, karena metode penelitian katakanlah sudah ada yang wajib. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan, yaitu membuat fleksibilitas dengan membuat mata kuliah pilihan yang nanti sudah siap untuk dikonversi di dalam pelaksanaan BKP/MBKM. Tentunya ketika kita menyiapkan di setiap BKP/MBKM yang seperti tadi ditayangkan oleh Pak Bayu, itu sudah lebih baik seperti tadi tertata. Oh, nanti akan ada kegiatan penelitian nih. Kemudian untuk kegiatan penelitian nanti mitranya bisa apa saja, konversi mata kuliahnya apa saja, seperti itu tuh akan lebih terlihat seperti itu. Jadi, mungkin itu matur nuwun Bu Eko Purwanti. Sharing juga menambahkan ya mungkin untuk pertanyaan tadi untuk semakin melengkapi karena memang kita inginnya sharing begitu dan mendapatkan ilmu tambah juga dari Bapak Ibu yang lain yang mungkin juga sudah melakukan MBKM ini. Jadi di awal Ibu Bapak, memang kami sedikit agak kesulitan untuk mengkonstruksikan pemahaman kami terkait kurikulum MBKM ini. Nah ternyata setelah saya pelajari, setelah saya coba tutup rapat-rapat apa yang saya punya, dan saya kunci rapat-rapat di dalam meja itu, ternyata kurikulumnya masih sama, kurikulum KPT gitu ya, yang benar-benar berbasis pada outcome based education, luaran lah seperti itu. Nah, ternyata MBKM ini adalah bentuk kegiatan pembelajarannya yang pada awalnya itu biasanya sewaktu saya kuliah dulu juga itu ya hanya kelas, lab, seperti itu aja. Namun saat ini berubah bentuk kegiatan pembelajarannya. Ya, kita diharapkan nanti mampu untuk berkolaborasi, mampu untuk bisa merasakan langsung dunia kerjanya nanti yang sesungguhnya sesuai dengan passion mereka, sehingga ini yang prodi itu perlu lakukan. Nah, memang benar ini tidak bebas-bebasnya tidak, bebas yang terarah. Kalau ada mahasiswa yang ingin mengambil contoh magang di suatu bank gitu ya kita memang harus berikan hak itu. Namun prodi seharusnya sudah menghubungi bank yang bersangkutan untuk berbicara dengan HRD-nya, ini yang kami lakukan, menitipkan apa capaian pembelajaran luluskan yang dititipkan sewaktu mahasiswa kita magang di situ.
oh Bu Marina atau Bu Nina Marina, saya titip mahasiswa bahasa Inggris saya untuk bisa magang di bank A, nanti tolong diberikan kompetensi A, B, C, D, E, E. Nah, itu yang kita titipkan ke mereka. Dan nanti itu akan ditandatangani sewaktu mahasiswa sudah selesai melakukan magang itu di suatu bank, untuk nanti diberikan ke kami sebagai dokumen. Kami punya model form-formnya itu, dokumen yang nanti bisa dikonversikan ke mata kuliah di semester di mana dia itu mengambil. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, awalnya kami bahkan sampai menukik tajam ke CPMK, Bu Sumi. Jadi ini sangat pusing gitu kami, sampai hampir ini rambut saya habis semua ini. Jadi CPMK, bahkan turun lagi ke sub CPMK-nya. Nah, ternyata ini ada pencerahan, CPL saja cukup. Ya, alhamdulillah kalau CPL cukup, artinya kita hanya bisa melihat sikap, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan, yang kalau di OBE itu hanya terdiri dari belasan begitu aja, Bu. Sebagai poin ini lebih memudahkan kami, sehingga nanti kami dengan berdiskusi membawa bekal ini ke beberapa mitra ya sudah clear gitu. Termasuk di sini kalau saya lihat ada Bu dari UAD itu hanya ada Bu Ani ya. Ini kami juga gimana Pak Bayu ini mata kuliah ini ya. Kami sering seperti itu gitu ya, berdiskusi antara kecocokan CPMK atau apa, ternyata CPL sudah cukup. Berarti ya ini kita bisa lebih fleksibelkan lagi untuk mata kuliah yang bisa diambil di mitra kami tersebut itu. Jadi prodi terus harus membuat kerjasama, ada MOU-nya, ada SPK-nya, ada perjanjian clear dokumentasi formnya yang harus ditandatangani untuk bekal pelaporan di BAA atau Badan Administrasi Akademik kami. Itu yang kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu. Satu lagi pertanyaan dari Pak Alimin Adiwaloyo. Ini tim MBKM di Prodi Bahasa Inggris juga, Bu. Yang itu juga pertanyaan bagi kami. Bagaimana jika bidang-bidang tertentu saja yang peminatnya banyak? Karena kami kan menyusun di 4 bidang tadi, Bu. Dan mungkin ada beberapa bidang yang itu jadi favorit mahasiswa, dan sedangkan yang lainnya itu peminatnya tidak terlalu banyak, sehingga ada over capacity di sana. Jadi bagaimana biar yang lain itu juga banyak peminatnya dan nggak timpang seperti itu, Bu Sumi. Ini maksudnya di setiap BKP-nya, Ya, menurut keminatan. Ya, rata gitu. Iya. Kalau memeratakan kayaknya ya tidak bisa, karena itu preferensi dari mahasiswa. Jadi yang kita lakukan yang membuat kegiatan-kegiatannya menarik bagi anak-anak seperti itu, yang itu bisa mengundang keminatan mahasiswa. Seperti halnya yang kami lakukan sekarang, program Bangkit dengan Google, itu dorongan itu berangkat dari mahasiswa, karena mahasiswa melihat ini menarik gitu, dan ketika menarik kemudian mahasiswa akan ikut membutuhkan dosen pembimbing, sehingga terpaksa dosen-dosen ini mulai googling program Bangkit itu apa, karena anak-anak pada bertanya, Bu, kami minta bimbingan program Bangkit, Ibu mohon bisa menjadi pembimbing gitu. Karena tadinya tidak terlalu tertarik, kami harus menggali apa itu program Bangkit dan seterusnya. Jadi ternyata dorongan-dorongan itu bisa dari dua belah pihak, jadi ibu bapak dari program prodi atau dosen, bisa juga dari mahasiswa seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih ke tadi membuat menarik dari program-program yang ada. Gitu. Baik, terima kasih Bu Suni. Oke, ada lagi tambahan dari Bu Eko. Kapasitas dan peran apa saja yang diperlukan oleh dosen agar dapat mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM ini, Bu? Karena memang di setiap PKP kan harusnya ada DPL. Mungkin yang perlu kita lakukan di peran kita sebagai pendamping anak-anak melakukan MBKM tentunya adalah komunikasi yang baik dengan pihak mitra, seperti itu. Karena ini kita menjadi jembatan program studi, mengkomunikasikan CPL yang disasar ketika proses BKP ini itu adalah yang sudah ada di dalam kurikulum, sehingga sama-sama mengetahui. Jadi komunikasi yang baik dengan pihak mitra. Kemudian yang kedua juga merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan anak-anak tadi
dan di dalamnya proses monitoringnya akan seperti apa. Ya, kemudian yang tentunya yang tidak kalah penting yaitu mengarahkan mahasiswa, ya, misalkan untuk studi independen. Untuk studi independen ini salah satu peran kita itu sangat banyak, yaitu menyarankan kalau kamu mau membuat karya inovatif ini, maka kamu perlu tahu mengenai ini. Perlu tahu mengenai ini, itu kita sarankan kamu mengambil ini di sini, mengambil ini di sini, mengambil ini di sini. Jadi itu peran penting kita sebagai dosen pembimbing. Kemudian yang berikutnya tentunya menilai dan mengevaluasi. Dan Ibu Bapak semua mungkin menjadi kesepakatan kita bersama untuk BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran, misalkan magang, membangun desa, asistensi mengajar, mohon tidak disamakan dengan mengambil mata kuliah yang menjadi pengkonversi di tempat magangnya, di tempat mengajarnya. Bukan seperti itu. Anak-anak tetap melakukan kegiatan magang, melakukan kegiatan asistensi. Cuma menjadi kewajiban kita sebagai dosen pendamping atau dosen pembimbing kemudian melakukan konversi. Oh, nilainya berdasarkan instrumen-instrumen yang dibuat seperti itu dan kita melakukan itu. Mohon juga kalau misalkan mata kuliah itu ada di pelaksanaan pembelajaran reguler, mohon dosen-dosen juga bisa berlegah hati, bisa ikhlas bahwa mata kuliah yang biasanya diampu oleh kita itu dinilai oleh dosen pembimbing. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa katakanlah kita konversi menjadi 7 mata kuliah program magangnya, kemudian nanti 7 pengampu mata kuliah itu menguji. Ya ini sudah melebihi disertasi seperti itu ya. Jadi sudah luar biasa. Jadi mohon nanti juga Ibu Bapak membuat satu skenario yang nyaman untuk kita bersama, tapi tetap terukur dan tetap terjaga kualitasnya. Terima kasih. Betul Bu, sedikit menambah lagi. Jadi memang semester depan nanti kami juga ada kegiatan untuk bisa melakukan workshop untuk semua pengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMM, karena pada semester genap nanti akan sangat dimungkinkan itu ada tanda kutip penyusup. Penyusup itu maknanya adalah mahasiswa dari kampus lain yang bergabung dengan konsorsium ini untuk kuliah di mata kuliah yang sedang diampu Bapak Ibu itu. Nah, kadang kan memang saya pribadi ini juga merasakan sombong, biasanya nggak ada di kampus saya, prodi saya kok tiba-tiba ada. Kemudian kita merespon berbeda. Nah, ini yang juga kami tidak harapkan nanti, karena program ini sudah digulirkan oleh kampus, bahkan oleh Kementerian Pendidikan, dan kita sebagai, ya saya sebut mungkin semua pengajar ini sebagai dosen penggerak lah ya, dosen penggerak kampus Merdeka, agar nanti bisa memaknai proses pembelajarannya dengan positif nantinya itu. Gitu. Karena untuk yang di NUNI itu sifatnya adalah bentuk kegiatan pertukaran mahasiswa saja, jadi benar-benar hanya kuliah di mata kuliah tertentu di prodi kami itu. Sudah ada beberapa pendaftar yang nanti pastinya Kaprodi dan mungkin dekanat akan menginterview apakah ini cocok sesuai dengan apa yang kami inginkan di tingkat institusi. Nah, itu yang juga akan kami nanti coba samakan agar nanti kita mempunyai sekali lagi satu pandangan yang sama atas keberlangsungan dan pelaksanaan MBKM ini. Ya, terima kasih Pak Bayu. Yang saya garis bawahi di sini adalah ketika semester depan nih Pak Bayu dan juga teman-teman di Prodi Bahasa Inggris adalah kita sudah siap-siap melakukan MBKM, dan seperti yang sudah Ibu Suning sampaikan tadi bahwa kita sebagai dosen harusnya punya rasa legowo dan sedikit menurunkan idealisme sebenarnya ketika mahasiswa kita harus menempuh mata kuliah lain di tempat yang lain gitu, misalnya di luar UMM, tapi nilai kan tetap kita yang begitu ya. Ini juga terjadi juga di kelas saya di semester lalu, di bulan lalu sebenarnya itu beberapa mahasiswa mengikuti program KMP dan harus meninggalkan kelas saya selama 10 minggu, dan ada kebijakan dari prodi bahwa mahasiswa ini berhak mendapatkan nilai A karena di KMP itu kegiatannya sudah mulai padat seperti itu dan bersinggungan dengan mata kuliah yang saya ampu kebetulan. Baik,
Masih ada waktu 5 menit, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung dengan Ibu Suning, monggo kalau silakan bisa raise hand, nanti akan kami bantu untuk unmute, seperti itu. Monggo Bapak Ibu dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UMM sendiri ataupun dari universitas yang lain, monggo kami persilakan. Nah, memang menarik sekali ya BKM ini sepertinya ya. Kami juga menyediakan waktu nanti untuk para kaprodi PBING PTM untuk bisa berdiskusi langsung dengan kami ya setelah selesainya acara untuk ya kita seriusi, kita sikapi dengan positif kegiatan ini agar kita nanti berkembang bersama, maju bersama begitu. Oke, tampaknya sudah cukup jelas sekali penjelasan dari Bu Sumi. Juga beberapa pertanyaan memang sangat krusial sekali yang ditanyakan oleh Bapak Ibu tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, kami ingatkan lagi untuk mengakses link yang sudah kami tulis di chat seperti itu exit ticket yang digunakan yang bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini. Jadi oleh Pak Alimin tadi ya sudah di-share. Ya, di Bitly exit ticket sertifikat MBKM. Seperti itu. Baik, demikianlah acara webinar ini. Acara pemaparan program MBKM dan juga bagaimana teknis pelaksanaannya yang sudah disampaikan oleh Bu Sumi. Sangat bermanfaat, semoga bisa diimplementasikan dengan baik. Dan sebelum kita tutup acara ini, malah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, Bu Sumi, kami ucapkan sekali lagi. Dan juga Pak Bayu yang sudah memandu acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian sudah bergabung. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Suni atas semua ilmunya dan mohon nanti tidak mohon maaf kalau saya mengganggu lagi waktunya untuk bertanya kemudian diskusi gitu Bu. Dengan senang terima hati kasih sekali Bu. Terima semua. kasih. Semoga lancar semua Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Agista. Ya. Bu Agista. Bu Agista. Ya. Tolong segera di WA Bu ya. Bu Suni.